Kita akan lihat tafsir Al-Quran khususnya Juz Amma. Karena ini ayat tentu banyak kita yang hafal ya, Juz Amma ini. Dan ini yang paling banyak dan sering dibaca imam dalam salatnya. Mudah-mudahan kalau kita mengerti isinya, kekhusyukan kita bisa lebih meningkat. Karena khusyuk itu memang apa yang kita ucapkan itu yang ada di hati kita, hingga ibadah itu menjadi nikmat. Bapak Ibu pernah nonton film India? Film India itu lama Bapak Ibu 3 jam tuh, tapi sebentar terasa. Kenapa? Kita paham ceritanya, bahkan seperti kita yang sedang ada dalam cerita itu. Kenapa? Karena didubbing ke bahasa Indonesia, tahu itu? Jadi sesuatu itu terasa nikmat kalau kita paham, mengerti. Sehingga suasana yang ada di ayat itu kita bisa merasakannya. Nah, itulah di antara alasan pentingnya kita menafsirkan ayat-ayat yang ada di Juz Amma. Nah, pagi ini kita akan mulai dari bawah, dari surat An-Nas dan Al-Falaq. Jadi kita naik ke atas dari An-Nas dan Al-Falaq. Tapi kita mulai dari Al-Falaq ya, karena Al-Falaq dan An-Nas ini dua surat yang turun sekaligus. Ya, jadi An-Nas dan Al-Falaq ini ayat yang turun sekaligus kepada Nabi, dan karena itu dia disebut mu'awwizatain, dua surat yang melindungi manusia. Jadi ini dua surat namanya satu. Ya, dua surat namanya satu. Namanya surat mu'awwizatain, surat yang melindungi manusia dari berbagai macam kejahatan. Karena Bapak dan Ibu, surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini turun untuk mengobati Nabi dari gangguan sihir. Karena Bapak Ibu dalam cerita asbab nuzulnya surat Al-Falaq dan An-Nas ini, ketika Nabi hijrah ke Madinah, itu orang Yahudi langsung memusuhi Nabi dan orang Muhajirin. Kenapa? Karena mereka kecewa Nabi yang mereka tunggu tidak dari mereka, tapi dari bangsa Arab yang nenek moyang mereka benci dengan bahasa Arab, dengan orang Arab dulu. Kenapa? Karena bangsa Arab itu turunan Ismail. Ismail itu anak Siti Hajar yang merupakan rival nenek moyang mereka Siti Sarah, dalam keyakinan mereka begitu. Hingga mereka kecewa Nabi Muhammad itu bukan dari mereka, hingga kehadiran Nabi Muhammad dan umat Islam Muhajirin dianggap sebagai ancaman di Madinah. Maka orang-orang Yahudi mengerahkan penyihir-penyihir mereka untuk menyihir Nabi dan kaum Muhajirin. Nah, di antara penyihir yang paling hebat itu namanya Labid bin Aksam. Ini penyihir yang terkenal ini dari orang Yahudi. Dialah yang menyihir Nabi dan kaum Muhajirin, hingga Nabi itu kena sihir, hingga Nabi itu seperti ada pandangan-pandangan aneh yang tampak oleh Nabi, seperti Nabi Musa pernah kena sihir. Coba Bapak Ibu baca nanti surat Taha ya, surat Taha ayat 66 ya. Di surat Taha ayat 66 itu ketika tukang-tukang sihir melemparkan tali temali, maka diceritakan yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'am. Nabi Musa melihat ular, padahal sebenarnya yang dilihat itu, yang sebenarnya yang ada di depan Musa itu tali-tali saja, tapi Nabi Musa melihat ular, maka Nabi Musa menjadi takut. Itu artinya Nabi Musa kena sihir itu. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim, Nabi Musa ya kena sihir, tukang-tukang sihir. Padahal yang ada di depan Musa itu tali saja, cuman dia memandang seperti ular. Jadi Nabi Musa itu kena sihir, cuman sihir yang ya menghinggapi Musa tidak sampai merusak wahyu yang diturunkan kepadanya. Nah, seperti juga Nabi Muhammad, Nabi kena sihir, ada pandangan-pandangan aneh yang tampak oleh Nabi, karena orang Yahudi itu menyihir Nabi. Maka turunlah Jibril meruqyah Nabi
dengan menurunkan surat ini, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ini ayat meruqyah Nabi. Itu makanya ini ayat yang paling ampuh meruqyah seseorang. Ya, karena ini ayat sengaja diturunkan oleh Jibril untuk meruqyah Nabi, dan Jibril sendiri yang meruqyah Nabi dengan kedua ayat ini. Jadi kalau ada ibu takut-takut malam nampak mungkin ada sesuatu, sebenarnya tidak ada kerisi saya batang pisang, tapi ibu dah takut-takut saya. Maka ruqyahlah dengan ayat ini ya, Al-Falaq dan An-Nas ya. Makanya perempuan-perempuan Islam, orang-orang muhajirin setelah hijrah ke Madinah itu Bapak Ibu, dalam sejarah setahun tidak ada yang hamil. Dalam catatan sejarah tidak ada satupun wanita yang dari Makkah hijrah itu yang hamil setahun setelah hijrah, tidak ada yang hamil satupun. Karena sihir. Sampai Asma binti Abi Bakar yang hamil pertama, maka lahirlah seorang putra namanya Abdullah bin Zubair. Ini anak orang muhajirin pertama ini, Abdullah bin Zubair. Setelah setahun mereka hijrah baru ada yang hamil, karena disihir oleh tukang-tukang sihir orang Yahudi. Itu kenapa diceritakan Aisyah, Nabi itu tidak pernah tidur di malam hari kecuali Nabi meniupkan ya ke telapak tangannya, menghembus ke telapak tangannya dan membaca Qul a'udzu qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, lalu Nabi usapkan ke seluruh badannya. Itu setiap malam Nabi lakukan. Ya, karena ini ayat namanya Mu'awwizatain, dua ayat yang melindungi manusia dari semua kejahatan-kejahatan makhluk. Itulah kenapa dua surat satu nama. Karena dua-duanya dimulai dengan kalimat a'udzu, aku berlindung. Dan kata Nabi dalam hadis yang sahih Bapak Ibu, surat ini Al-Mu'awwizataini, Al-Falaq dan An-Nas, ini dua surat yang paling dicintai oleh Allah. Kenapa dua surat ini paling dicintai oleh Allah? Karena di dua surat ini manusia menunjukkan kelemahannya di hadapan Allah. Ketika manusia berkata, ya Allah lindungi saya, berarti manusia menunjukkan ketidakberdayaannya. Dan Allah sangat cinta kepada orang yang menunjukkan kelemahannya di hadapan Allah. Makanya Allah sangat benci kepada orang yang sombong, karena orang sombong itu merasa tinggi, dan Allah benci kepada orang yang sombong. Tapi kalau ada orang merasa dirinya lemah, maka Allah mencintai orang itu. Itu kenapa ayat ini, surat ini paling dicintai oleh Allah, karena dengan membaca surat ini manusia menunjukkan kelemahannya di hadapan Allah. Nah itu ya sebagai mukaddimah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Sekarang kita bahas surat Al-Falaq dulu, baru nanti surat An-Nas kita lanjutkan. Nanti soalnya kalau selesai hari ini, hari Rabu besok kita lanjutkan surat An-Nas. Kita baca surah Al-Falaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya Al-Falaq. Jadi ayat ini Bapak Ibu dimulai dari kata kul. Kul itu ucapkan. Ucapkan. Jadi ayat ini harus diucapkan. Karena Al-Quran itu bisa saja dibaca dalam hati. Tapi yang Al-Falaq dan An-Nas jangan pernah membaca dalam hati. Kalau yang lain bisa Bapak Ibu baca saja di hati, boleh. Kalau Al-Falaq dan An-Nas jangan kul, lafalkan, ucapkan. Karena kalau kita minta perlindungan, kalau meminta memang diberitahu, walaupun Tuhan tahu isi hati kita. Tapi ketika diucapkan beda. Karena ini menunjukkan kelemahan dan kehambaan kita, maka ucapkan. Itu makanya dua surat ini harus sering kita ucapkan. Karena perintah Allah kul, katakan. Allah bisa saja membuang kul itu. Buang kulnya, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Tuhan Al-Falaq, bisa. Tapi tidak dimulai dengan kata kul, bahwa ini ayat, ya ucapkan, lafalkan. Biar Allah tahu, biar kita mengiklankan, memproklamirkan kelemahan kita di hadapan Allah.
Dan Allah cinta orang yang seperti itu. Aku berlindung dengan Tuhannya Al-Falaq. Falak ini Bapak Ibu, arti harfiahnya membelah. Sesuatu yang membelah, yang terbelah itu namanya falak. Coba nanti baca surat Al-An'am 95. Ya, surat Al-An'am 95 kata Allah, "Innallaha faliqul habbi wan nawa." Allah yang membelah biji-bijian dan an-nawa. An-nawa itu biji-bijian juga. Cuman bedanya begini Ibu, kalau habbun itu bijian untuk dimakan, seperti padi, gandum, jagung, itu namanya hab. Kalau an-nawa bijian tapi dari buahan, misalnya mangga dimakan isinya dulu ke kulit apanya, dagingnya, tinggal bijinya ya, itu namanya nawa. Korma dimakan dulu dagingnya, tinggal bijinya, itu namanya nawa. Dua-duanya ditumbuhkan Allah, baik hab maupun nawa, dua-duanya ditumbuhkan Allah dengan cara membelah. Itu makanya bijian itu membelah, pecah. Allah yang membelahnya tuh supaya dia tumbuh. Nah, membelah itu bahasa Arabnya faliq. Makanya Allah disebut faliqul habbi wan nawa. Ya. Jadi Rabbul Falaq itu artinya Tuhan yang membelah kegelapan malam. Maksudnya fajar. Karena fajar ini dia membelah kegelapan malam. Jadi malam itu ketika di puncak gelap, maka datanglah fajar membelah kegelapan itu. Makanya fajar itu seperti benang putih, seperti ekor sapi, ekor kuda yang membelintang di ufuk. Itu namanya falak. Nah, kita berlindung dari Tuhan yang menguasai al-falak. Kenapa? Karena banyak kejahatan atau puncak-puncak kejahatan itu terjadinya menjelang subuh itu. Karena di menjelang subuh itu suasana lagi hening, manusia lagi mati. Maka di saat itulah kejahatan mencapai puncaknya. Itu kenapa banyak kejahatan besar terjadi menjelang pagi itu. Dulu Umar bin Khattab ditusuk itu di waktu subuh, mati. Ali bin Abi Thalib ditusuk di waktu subuh, mati. Dulu Qabil membunuh Habil di waktu subuh. Makanya kata Allah fa'asbaha minan nadimin, begitu di surat Al-Maidah, di waktu subuh itu. Makanya kemarin novel Baswedan disiram Joyaki subuh. Dulu jenderal dibunuh ya PKI subuh. Termasuk subuh ini hati-hati Pak Ibu. Di sini kejahatan paling banyak ini di waktu menjelang subuh. Gitu. Makanya kita berlindung dari kepada Allah yang Rabbul Falaq, yang menguasai waktu menjelang subuh itu. Karena disitulah banyak kejahatan. Dari apa kita berlindung? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua ciptaan Allah. Ma itu namanya mausul yang bermakna umum, semua makhluk, semua yang diciptakan Allah itu punya sisi baik dan punya sisi jahat. Semua. Tidak ada satupun ciptaan Allah kecuali punya sisi jahat. Ini masjid ini Ibu, kalau roboh mati gitu. Berarti ada potensi jahatnya masjid ini. Pisau itu bisa digunakan untuk membantu pekerjaan dapur, bisa untuk bunuh orang. Karena dia punya sisi jahat. Semua yang diciptakan Allah punya sisi jahat. Istri itu teman terbaik, tapi musuh yang paling hebat. Makanya kata Allah di surat At-Taghabun ayat 14, "Inna min azwajikum wa auladakum wa auladikum aduwwun lakum." Sesungguhnya istrimu itu dan anak-anakmu itu musuhmu. Kenapa istri disebut musuh? Karena istri ini punya potensi jahat. Istriku punya potensi jahat. Tidak sedikit laki-laki yang saleh di awal, begitu menikah jibuku berubah total.
Ya, ada itu. Abu Lahab itu ibu, baik itu, paman Nabi. Ketika Nabi lahir dia gembira sampai dimerdekakan budaknya namanya Suwaibah. Engkau susukan kemenakan saya sampai dapat ibu susunya. Baik, dia sayang dia ke Nabi itu. Ya. Tapi kenapa Abu Lahab kemudian menjadi berubah memusuhi Nabi? Wa mra'atuhu hammalatal hatab, karena pengaruh istrinya yang membenci Nabi. Ada ibu-ibu itu begitu. Apa kau sebelum menikah ibuku akur batu sana. Allah menikah ibuku pakai cang apa kau itu sana. Itu istri Abu Lahab tuh. Ya. Yang begitu tuh istri Abu Lahab tuh. Ummu Jamil namanya itu. Iya. Taman Nabi itu ibu, semua beriman itu, kecuali yang mati duluan. Abbas beriman, Ja'far beriman, Hamzah beriman. Abu Talib memang tidak beriman, tapi tidak memusuhi Nabi, membela Nabi. Tapi Abu Lahab sudahlah tak beriman, memusuhi sampai mati. Kenapa? Karena pengaruh istri. Itu kan buruk itu perempuan dalam sisi itu. Jadi tidak ada satupun ciptaan Allah kecuali dia punya sisi-sisi buruk. Makanya kita berlindung, ya Allah, kalau ada makhluk-makhlukmu yang punya sisi buruk, maka tolong selamatkan saya dari keburukan mereka. Anak saya kalau punya sisi buruk, selamatkan saya. Istri saya kalau punya sisi buruk, selamatkan saya dari keburukannya itu. Ya. Kendaraan kita tuh ibu, itu nyaman kalau kita, masya Allah, tenang, hujan tidak ada masalah. Tapi bisa kecelakaan tuh Pak Ibu. Bisa kita dijepitnya itu, bisa mati kita itu, bisa terbakar dia itu. Berarti kendaraan itu punya sisi buruk. Makanya kita berlindung dari sisi buruk semua ciptaan Allah. Begitu. Lalu min syarri wasikin iza waqab, dari kejahatan malam apabila telah gelap. Jadi malam ini kan beransur-ansur gelap ibu. Terbenam matahari masih ada syafaq itu. Ada syafaq yang warnanya kuning, ada syafaq yang warnanya merah. Lalu kemudian gelap. Nah, begitu dia di puncak gelap, itu namanya ghasikin. Ketika dia sudah sampai ke puncak gelap, dan disitulah kejahatan itu mulai beraksi. Kalau malam kolak kalam pinano dulu kan tak balisik negari kalau jam 9 Pak itulah sabana kalam Pak. Itu biasanya kalau sudah malam begitu perampok dah mulai beraksi itu. Ya, binatang-binatang buas itu keluar di malam, karena binatang tuh kalau cahaya takutnya. Biasanya sepasan, ular, itu biasanya malam keluarnya itu. Itu makanya kata Nabi, bila malam datang, kunci semua rumahmu, tutup semua bejanamu, dan masukkan semua anakmu ke dalam rumah. Karena kejahatan paling banyak terjadi di malam hari. Itu makanya dulu orang kalau maghrib, anak gading bercari lah. Nah, dari dulu ya. Maghrib kalau tidak pulang anak gading itu cari ya mah. Itu cari uniang lah. Itu tuh mah. Kalau kini anak gading jam 9 dijapui orang jonda, dada induknya. Dada, hati-hati jalan. Ini hati-hati ke ibu. Namanya malam sebanyak kau tampil yang kalem di jalan. Ya, nampak tampil yang kalem yang kagak suruh lu. Ya, nak? Makanya kejahatan, kemaksiatan itu terjadinya di malam hari. Itu makanya min syarri ghasikin iza waqab. Bapak itu ketika lalu malam, ibu dah mati itu. Bisa jadi ular itu menjala ke ibu. Bisa jadi sepasang menjala ke ibu. Makanya kalau ibu baca ayat ini menjelang tidur, usapkan ke badan kita. Kalau ada ular menghadap ke ibu, malaikat mencampak darah ke situ. Kalau ada sepasang mendakuk ke ibu, mencampak ke situ. Ini ayat yang melindungi. Makanya Nabi baca itu. Ya. Jadi di malam hari itu ibu banyak kejahatan. Itu makanya malam-malam itu cuma keliaran dua lagi. Ya, itu makanya malam itu disifati yaghsha. Walaili iza yaghsha, demi malam apabila telah menutupi. Bukan hanya malam gelap karena ada yang menutupi. Kamu kalau malam tutupi dirimu. Jangan kalau rumah lagi selimut tak boleh. Ikut sebesar balik mencari nasi goreng bagaimana?